Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat usul, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Rahman Aulia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amar dan nahi. Nah, tapi amar dan nahi ini bukan menurut nahwu dan sorof. Akan tetapi amar dan nahi yang akan kita pelajari hari ini adalah amar dan nahi menurut usul fikih. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, yang pertama, amar adalah perintah, sedangkan nahi adalah larangan. Yang mana kedua bentuk kalimat atau sigot ini yang menjadi inti dari komunikasi hukum antara Allah sebagai kitab syar'i dengan manusia yang menjadi mukallaf. Yang mana memahami keduanya secara mendalam adalah kunci untuk menetapkan hukum atau istinbat dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, kita akan membahas tentang amr. Apa sih amr itu? Amr secara bahasa memiliki arti perintah. Sedangkan secara istilah usul fikih, amr adalah tuntutan atau tolab dari pihak yang lebih tinggi. Siapa pihak yang lebih tinggi di sini? Pihak yang lebih tinggi di sini adalah Allah sebagai pembuat hukum kepada pihak yang lebih rendah, yaitu manusia mukallaf, untuk melakukan suatu perkara dengan cara yang bersifat wajib. Nah, lalu apakah amr selalu memiliki makna wajib? Oh, tentu tidak. Amr terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tentu amr yang memiliki makna wajib atau fardu. Ini adalah makna asal atau hakikat dari amr. Contohnya sangat banyak dalam nas Al-Quran. Seperti wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Mana kalimat amarnya? Ada pada lafaz akimu. Berasal dari kata akoma yukimu ikomatan fahuwa mukimun wazaka makumun akim. Yang mana perintah ini bersifat mutlak dan tegas. Serta ada ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Nah, amr di sini memiliki makna wajib yang harus dilakukan oleh manusia sebagai jalma mukallaf, sebagai orang yang mukallaf. Sehingga apabila amr di sini tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh orang yang meninggalkan akan perintah tersebut. Lalu amr yang kedua adalah amr yang bermakna sunnah, yang mana perintah ini bersifat anjuran, bukan keharusan. Biasanya ada korina yang menunjukkan bahwa hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib. Contohnya seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza nadaitum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Korinahnya, pada ayat yang sama, Allah memberikan keringanan untuk tidak menulisnya jika dipercaya. Menunjukkan perintah menulis bukanlah kewajiban yang mutlak. Selain amr yang memiliki makna wajib dan sunnah, ada juga nih amr yang memiliki makna ibahah atau mubah. Perintah ini hanya sekedar menunjukkan kebolehan atau pilihan. Contohnya pada surat Al-Jumu'ah ayat 10, Faiza qudiyatis sholata fantasinu fil ardi wabtagu min fadlillah. Yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Korinahnya, konteksnya adalah setelah kewajiban sholat Jumat selesai, perintah untuk bertebaran mencari rezeki adalah bentuk kebolehan, bukan kewajiban. Lalu yang selanjutnya adalah amr yang bermakna irsyad atau petunjuk. Perintah ini bersifat memberi petunjuk tentang sesuatu yang maslahat, bukan perintah syar'i yang berdiri sendiri. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 282. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dan persaksikanlah
dengan 2 orang saksi dari kaum laki-laki di antaramu. Ini adalah petunjuk untuk memastikan keabsahan transaksi, bukan perintah ibadah yang mahdhuf. Lalu yang terakhir, ada amr yang memiliki makna tahdid atau ancaman. Bisa juga bermakna istihza atau ejekan. Perintah ini ditunjukkan kepada orang kafir atau pelaku maksiat sebagai bentuk ancaman atau ejekan. Contohnya di surat Ad-Dukhan ayat 49, Duk innaka antal azizul karim. Rasakanlah azab sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Konteksnya adalah ancaman di neraka bukan perintah yang sungguh-sungguh untuk dilakukan. Akan tetapi hanya sebagai ancaman atau juga ejekan kepada orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti ajaran agama Islam. Contoh amar dalam kasus kontemporer adalah kasus perintah untuk mematuhi pemerintah dalam kebijakan vaksinasi COVID-19, yaitu pada surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri pemimpin di antara kalian. Bentuk amarnya adalah atiu, yang mana awalnya adalah wajib untuk taat. Korinahnya adalah ketaatan kepada pemimpin, dibatasi selama dalam hal yang ma'ruf, kebaikan, bukan bermaksud untuk maksiat. Yang mana kebijakan vaksinasi untuk kesehatan publik termasuk dalam maslahatil mursalah dan mencegah dari mafsadah darul mafasid. Perintah ini bermakna wajib sebagai selama kebijakan tersebut untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, mengikuti program vaksinasi pemerintah hukumnya bisa menjadi wajib untuk menciptakan kekebalan kelompok. Setelah selesai kita membahas tentang amr, ada lawannya amr yaitu nahi. Secara bahasa, nahi berarti larangan. Secara istilah usul fikih, nahi adalah tuntutan atau tolak dari pihak yang lebih tinggi yaitu Allah atau pembuat hukum kepada pihak yang lebih rendah yaitu mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara yang bersifat tegas. Sama seperti amr, nahi terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, ada nahi yang bermakna tahrim atau haram. Ini adalah asal mana dari nahi. Yang mana contohnya dalam Al-Isra ayat surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Korinahnya adalah larangan yang tegas terhadap perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Yang kedua, ada nahi yang memiliki makna makruh. Larangan ini bersifat anjuran untuk ditinggalkan, tapi tidak sampai tingkat haram. Seperti larangan Nabi Muhammad SAW untuk jual beli dengan sistem tadrib, yaitu melempar batu untuk menentukan transaksi. Larangan ini lebih kepada menutup pintu kesyubhatan yang dapat menjerumuskan pada goror atau ketidakjelasan yang haram. Yang ketiga, ada nahi yang bermakna irsyad atau petunjuk. Larangan ini bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia, bukan karena keharaman zat perbuatan tersebut. Contohnya, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Yang mana janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru akan menyusahkan kamu. Korinahnya, larangan ini adalah untuk mencegah kesulitan, bukan karena bertanya itu haram. Janganlah kebanyakan bertanya, karena kalau kebanyakan bertanya itu malah hanya akan membuat Anda menjadi lebih kesulitan. Lalu ada nahi yang bermakna doa atau permohonan. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhizna in nasyina au akhtana. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Korinanya ini adalah bentuk doa, bukan larangan secara syar'iyat. Lalu yang terakhir ada juga nahi yang bermakna tahdid atau ancaman, yang mana seperti amr ditunjukkan kepada orang kafir. Contohnya, penggunaan nahi pada konteks kontemporer
adalah larangan menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Seperti pada surat An-Nur ayat 19, Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang pedih. Meski bukan kalimat nahi langsung, konteks ayat ini adalah celaan keras yang setara dengan larangan. Perbuatan tersebut diancam dengan azab yang pedih, menunjukkan keharaman yang berkaitan dengan kaidah usul fikih syaddud daroi, yaitu menutup jalan menuju kemadorotan. Menyebar hoax adalah pintu menuju fitnah, perpecahan dan kerusakan di muka bumi. Menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian hukumnya haram karena termasuk dalam kategori menyebarkan perbuatan keji atau isyrosi al-fahisyah yang diancam Allah dan bertentangan dengan maqasidus syariah. Kesimpulannya, amar dan nahi adalah pondasi utama dalam memahami teks-teks syariat. Makna hakiki amr adalah wajib, sedangkan makna hakiki nahi adalah haram. Namun, makna hakikat ini dapat berubah menjadi makna lain seperti sunnah, ibahah, irsyad, dan lain-lain berdasarkan qarinah atau indikator yang menyertainya, baik dari teks itu sendiri maupun dari konteks sosial dan tujuan maqasidus syariah. Pendekatan usul fikih dalam menganalisa amar dan nahi memungkinkan syariat Islam untuk tetap relevan dan aplikatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.